Bayangkan hidup ini seperti sebuah pasar malam yang megah. Lampu-lampu berkilauan, suara musik menggema, dan ada banyak permainan serta hadiah menarik yang menggoda kita untuk terus mencoba. Semua orang sibuk berkeliling, mencari wahana terbaik, hadiah terbesar, dan pengalaman paling mengesankan. Di tengah hiruk-pikuk itu, ada seorang pemuda yang menghabiskan hidupnya mencoba memenangkan setiap permainan, tanpa pernah menyadari sesuatu yang jauh lebih penting. Dimas adalah seorang pria muda yang ambisius. Ia percaya bahwa hidup adalah tentang mengumpulkan sebanyak mungkin pencapaian. Sejak kecil, ia selalu ingin menjadi yang terbaik, di sekolah, di pekerjaan, bahkan dalam hubungan sosialnya. Ayahnya pernah berkata kepadanya, "Jadilah yang terdepan, Dimas. Dunia ini tidak menunggu orang-orang yang lambat." Kata-kata itu terpatri dalam pikirannya. Maka, ia pun berlari. Ia belajar lebih keras dari teman-temannya, bekerja lebih lama dari rekan-rekannya, dan selalu berusaha menjadi pusat perhatian dalam setiap kesempatan. Suatu hari, ia mendengar tentang sebuah tantangan baru. Di tengah pasar malam yang luas itu, ada permainan khusus yang disebut sebagai permainan terakhir. Hanya segelintir orang yang bisa mencapainya, dan hadiahnya adalah kebahagiaan sejati. Tanpa ragu, Dimas menerima tantangan itu. Ia mulai memainkan setiap permainan yang ada, mengumpulkan poin demi poin, berharap semakin dekat dengan tujuan akhirnya. Setiap hari Dimas mencoba permainan baru. Ada permainan kekayaan, di mana ia harus mengumpulkan koin emas sebanyak mungkin. Ia bekerja siang dan malam, rela mengorbankan waktu istirahatnya. Ada permainan status sosial, di mana ia harus membuat orang-orang mengaguminya. Ia menghabiskan waktu di media sosial, menampilkan kehidupan yang tampak sempurna. Ada juga permainan kesempurnaan, di mana ia harus terus meningkatkan diri tanpa boleh melakukan kesalahan sedikit pun. Tapi ada satu hal yang perlahan ia lupakan, kehidupannya sendiri. Suatu malam ibunya mengirim pesan, "Dimas, kapan terakhir kali kita makan malam bersama?" Pesan itu tidak dibalasnya. Ia terlalu sibuk menghitung target-targetnya, memastikan bahwa permainannya tetap berjalan dengan sempurna. Lalu ada pesan lain dari seorang teman lamanya, Rian. "Bro, besok ada reuni kecil. Datang? Ya? Lama banget kita nggak ngobrol." Dimas melihat pesan itu sekilas, lalu mengabaikannya. Reuni hanya buang-buang waktu, pikirnya. Teman-temannya bukan siapa-siapa. Sementara ia harus fokus memenangkan permainan terakhir. Hari demi hari berlalu. Semakin lama ia bermain, semakin ia merasa lelah. Permainan semakin sulit, hadiahnya semakin kecil, dan kepuasannya semakin singkat. Tapi ia tetap bertahan. Ia yakin, sebentar lagi ia akan sampai di tujuan. Akhirnya, setelah bertahun-tahun berusaha, Dimas sampai di sebuah gerbang besar dengan tulisan permainan terakhir di atasnya. Dengan napas tersengal dan mata penuh harapan, ia mendorong pintu itu. Namun yang ia temukan justru mengejutkannya. Di dalamnya, tidak ada permainan megah atau hadiah besar. Yang ada hanya sebuah ruangan kecil dengan cermin besar di tengahnya. Di dalam cermin itu, Dimas melihat pantulan dirinya, lelah, kesepian, dan kosong. Kemudian sebuah suara terdengar, "Permainan ini tidak pernah ada. Hadiah yang kamu cari bukan di sini. Kebahagiaan sejati ada di luar sana, di momen-momen yang telah kamu tinggalkan." Dimas terdiam. Ia teringat semua waktu yang ia habiskan mengejar sesuatu yang tidak nyata, sementara orang-orang yang benar-benar peduli padanya telah menunggu dengan sia-sia. Ia mencoba mengingat kapan terakhir kali ia tertawa tanpa beban. Kapan terakhir kali ia menikmati secangkir kopi bersama ibunya, atau sekadar menghabiskan waktu bersama teman-temannya tanpa memikirkan angka dan target. Dan tiba-tiba, ia menyadari sesuatu. Ia telah kehilangan lebih banyak daripada yang pernah ia menangkan. Dimas keluar dari ruangan itu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak lagi ingin bermain. Ia ingin pulang. Ia mulai mencari orang-orang yang pernah ia abaikan. Ia mengunjungi ibunya yang kini sudah menua. Ketika melihatnya, hatinya mencelos. Wajah itu masih penuh kasih, tetapi jauh lebih tua daripada yang ia ingat.
Mereka berbincang lama, lebih lama dari yang pernah ia lakukan selama bertahun-tahun terakhir. Kemudian ia menghubungi Rian. "Bro, masih ada reuni lagi?" Rian tertawa di seberang telepon. "Akhirnya lu sadar juga. Santai aja, kita selalu ada buat lu." Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Dimas merasa damai. Bukan karena ia memenangkan sesuatu, tapi karena ia akhirnya mengerti apa yang selama ini ia abaikan. Kini, Dimas masih berada di pasar malam itu. Tapi ia tidak lagi sibuk mengejar hadiah terbesar. Ia menikmati lampu-lampu yang berkelap-kelip, musik yang mengalun, dan suara tawa orang-orang di sekelilingnya. Ia akhirnya mengerti bahwa kebahagiaan bukan sesuatu yang harus dikejar mati-matian. Ia sudah ada di sini, di hadapan kita, jika kita mau berhenti sejenak dan menikmatinya. Kita semua mungkin seperti Dimas, terjebak dalam permainan tanpa akhir, berpikir bahwa kebahagiaan ada di tujuan terakhir. Tapi coba tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku benar-benar hidup atau hanya sekadar bermain tanpa arah? Mungkin sudah waktunya untuk berhenti sejenak, keluar dari permainan, dan mulai menikmati hidup yang sebenarnya.